Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang larutan elektrolit dan sifat koligatif larutan. Apa sih Bu larutan elektrolit itu? Larutan elektrolit seperti katanya sendiri ya, berasal dari kata elektrolit. Elektro itu berarti dia menghasilkan listrik. Bentar. Ya, nah, dia menghasilkan listrik. Nah, elektro berarti menghasilkan listrik. Jadi ada yang namanya larutan elektrolit, ada larutan non-elektrolit. Kalau larutan elektrolit berarti dia menghasilkan listrik. Kalau non-elektrolit berarti dia tidak dapat menghantarkan listrik, ya. Nah, di sini ada bagannya, ya. Bagannya di sini dijelaskan bahwa larutan elektrolit itu dibagi menjadi dua, yaitu elektrolit dan non-elektrolit. Kalau elektrolit berarti dia elektrolit kuat, berarti dia bisa menyalakan sebuah lampu dengan sangat terang, ya. Kalau elektrolit lemah berarti lampunya agak redup. Kalau non-elektrolit berarti dia tidak bisa menyalakan lampu sama sekali. Analoginya seperti itu, ya. Nah, untuk ini asam kuat, basa kuat, asam lemah, basa lemah, sebenarnya ini nanti akan kita pelajari khusus di bab selanjutnya. Jadi hari ini kita pelajari saja terlebih dahulu apa itu larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Oke, kita geser ke bawah. Nanti PDF-nya akan Ibu share di Classroom. Ini Ibu kasih video penjelasan dulu biar paham. Kemudian di sini ada beberapa sifat ciri-ciri dari larutan elektrolit kuat, lemah, dan non-elektrolit. Ini biasanya sering muncul di ujian nasional, ya. Jadi kalau seandainya dia masuk dalam elektrolit kuat, ya, kalau elektrolit kuat berarti dia akan menghasilkan gelembung gas dan bisa menyalakan lampu dengan terang, ya. Contohnya, kalau seandainya dia larutan garam berarti NaCl, BaSO4, MgCl2. Kalau dia AK ini berarti asam kuat, ya. AK ini berarti asam kuat, BK ini berarti basa lemah, basa kuat maksud Ibu. Kalau asam kuatnya HCl, kalau basa kuatnya berarti NaOH dan lain-lainnya. Kemudian di sini juga ada keterangan, ya. Keterangan kalau seandainya dia larutan garam berarti mempunyai termasuk dalam senyawa ion, ya. Mempunyai titik didih, titik leleh tinggi, kemudian larutannya dapat menghantarkan listrik. Sedangkan kalau dia masuk asam kuat dan basa kuat, dia masuk dalam senyawa kovalen polar, kemudian mempunyai titik didih dan titik leleh yang rendah, larutannya dapat menghantarkan listrik. Sedangkan lelehannya tidak, berarti larutannya yang hanya bisa menghasilkan listrik, tapi lelehannya tidak bisa menghasilkan listrik. Kemudian di sini ada elektrolit lemah. Kalau seandainya kuat tadi dia bisa menghasilkan gelembung gas, lemah itu juga bisa menghasilkan gelembung gas tapi lampunya redup. Nah, kalau non-elektrolit dia tidak bisa menghasilkan gelembung gas dan lampunya tidak menyala, ya. Biasanya kalau dalam soal-soal yang ditanyakan, contohnya, nah, apakah HF itu masuk dalam elektrolit kuat? Nah, atau seperti ini contohnya, termasuk senyawa polar, mempunyai titik didih yang rendah. Kemudian di manakah dari pernyataan berikut yang tidak termasuk dalam larutan elektrolit lemah? Biasanya soalnya seperti itu, ya. Kemudian kita lanjut geser. Nah, di sini ada derajat ionisasi. Jadi ketika benda itu terionisasi berarti dia punya seberapa besar sih derajat ionisasinya itu terurai, atau dia seberapa besar sih nilai dari suatu larutan tersebut terionisasi begitu. Nah, jadi untuk bisa paham ini sebenarnya kita harus ke contoh soal, tapi ini Ibu jelaskan dulu. Jadi
di awal tadi kita mengenal larutan elektrolit dan non-elektrolit. Ketika dia masuk dalam larutan elektrolit, berarti dia bisa terionisasi. Nah, berarti kalau dia bisa terionisasi, berarti punya yang namanya derajat ionisasi. Ya, nanti ini silakan dibaca sendiri. Kemudian ini bagian yang penting, yaitu sifat koligatif larutan. Sifat koligatif larutan adalah sifat-sifat larutan yang tidak bergantung pada jenis zat terlarut, tetapi bergantung pada banyaknya partikel terlarut dalam larutan. Ibu ulangi dengan pelan ya. Sifat koligatif larutan adalah sifat larutan yang tidak bergantung kepada jenis zat terlarut. Dia tidak bergantung pada jenis zat terlarut, tetapi bergantung pada banyaknya partikel zat terlarut dalam larutan. Jadi mau jenis zatnya apa, dia tidak bergantung pada itu, tapi dia bergantung pada seberapa banyak sih partikel yang ada dalam larutan tersebut. Itu namanya sifat koligatif larutan. Jadi dalam sifat koligatif larutan ada 4 poin yang harus kita pelajari. Pertama yaitu ada tekanan uap, kemudian kenaikan titik didih ya, kemudian penurunan titik beku, dan tekanan osmotik. Sebenarnya kalau kita pelajari di buku-buku akan sangat banyak sekali materinya, karena di sini Ibu ambil sumber yang rangkuman, jadi dia langsung dibuat dalam bentuk tabel seperti ini ya. Jadi kalau tabel seperti ini, di sini ada dipecah, ada langsung non elektrolit dan elektrolit. Jadi nanti disesuaikan ketika ada soal misalnya NaOH. NaOH itu dia masuk dalam elektrolit kuat, berarti kita ambil persamaannya yang ini. Nah, jadi nanti kalau seandainya kita mencari tekanan uapnya, tekanan uapnya tetap sama, delta P sama dengan P aksen dikalikan X terlarut. Ter itu berarti terlarut ya. Kemudian kalau seandainya kita ingin mencari NaOH ya, tadi kan NaOH, Ibu scroll ke atas lagi. NaOH. Nah, ya, NaOH ini kan masuk dalam NaOH kan masuk dalam elektrolit kuat ya. Nah, misalnya kita ambil contoh, ada soal yang menanyakan tentang elektrolit kuat NaOH. Berarti kita pakai persamaan yang mana, Bu? Kita lihat. Kalau seandainya dia penurunan tekanan uap, berarti dia gunakan persamaan ini. Ya, gunakan persamaan ini. Delta P itu berarti untuk mencari penurunan tekanan uapnya. Kalau P itu adalah tekan uap larutan, terlarut maupun pelarut. Kalau ada aksen itu pelarut, berarti kalau seandainya P biasa itu adalah X terlarut. Silahkan diulangi, kalau seandainya kurang jelas di-backkan kembali, kemudian didengarkan dengan seksama kalau seandainya yang Ibu sampaikan terlalu cepat gitu ya. Kemudian kalau seandainya tadi dari NaOH, Bu, kita ingin mencari kenaikan titik didih. Nah, kenaikan titik didihnya berarti karena dia masuk dalam larutan elektrolit, berarti kita gunakan ini ya. Nah, I ini apa, Bu? I ini adalah derajat ionisasi ya. Bentar. Derajat ionisasi itu apa ya? I itu nanti adalah nanti akan Ibu contohkan di soal. I itu adalah seberapa besar ionnya itu nanti berpindah. Ada. Nanti kalian akan paham ketika kita sudah belajar atau masuk ke contoh soalnya. Nanti akan Ibu contohkan. Yang penting paham dulu bagaimana konsepnya ya. Kemudian kalau seandainya kita ingin mencari penurunan titik bekunya, Bu, nah berarti ini. Nah, dia sebenarnya perbedaannya nggak jauh sih. Kalau seandainya non elektrolit berarti dia biasa. Kalau seandainya non elektrolit ada tambahan i nya di belakang. Nah, i ya, ada tambahannya di belakang. Kemudian kita lanjut ke tekanan osmotik. Nah, sama. Tekanan osmotik Pi sama dengan RCT. Kemudian ini kalau seandainya dia masuk dalam larutan elektrolit, Pi sama dengan RCT dikalikan
I. Nah, I adalah jumlah ion. Sama dengan, nah dicari, ini ada keterangannya ternyata ya. Nah, I adalah faktor Van Hoff, di mana I sama dengan 1 ditambah N min 1 dikalikan derajat ionisasi yang tadi. Ya, nanti akan kita pelajari dan akan mudah ketika kita ketemu soal. Kalau seandainya kita lihat konsepnya mungkin agak rumit. Oke, sampai di sini dulu. Ibu harapkan apa-apa yang penting silahkan dicatat, terutama rumus-rumusnya, pengertian-pengertian penting yang sudah Ibu jelaskan. Nanti PDF-nya akan Ibu share. Untuk latihan soalnya akan kita bahas minggu selanjutnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.